teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Mari kita dengan penuh sukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap teman-teman? Yuk kita tunjukkan sikap yang baik selama beribadah ya. Ya, setelah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat, yuk sekarang silakan duduk yang manis lagi, sikap yang baik, sikap yang manis ya. Kita akan berdoa. Jadi, adik-adik boleh ikuti kakak ya dalam berdoa. Sesudah kakak mengucapkan, adik-adik juga ikut mengucapkan. Jadi kita berdoa bersama-sama. Oke, sudah siap? Siap? Oke, pintar. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih sayang-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini kami telah memuji nama-Mu dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami supaya kami dapat duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kelas TK dan kecil minta bantuan papa dan mama ya untuk membacakan Alkitab dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Boleh di-pause dulu video online-nya. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Kalora di pagi hari ini. Pagi ini Kalora akan bercerita buat adik-adik. Tadi adik-adik udah baca kan firman Tuhannya? Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Nah, kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, pasti adik-adik sulit untuk memahaminya ya. Tapi di pagi hari ini Kalora akan
mengemas firman Tuhan itu dalam bentuk cerita, sehingga adik-adik dapat memahami firman itu. Sekarang duduk yang manis, Kalora akan bercerita untuk adik-adik. Pagi ini, firman Tuhan diberi judul Patuhi dan Lakukan. Apa ya patuhi dan lakukan? Kalora kasih contoh ya adik-adik, supaya adik-adik mudah untuk mengerti. Contohnya gini, misalnya adik-adik disuruh oleh mama pergi mandi di sore hari. Terus adik-adik jawab, iya ma, sebentar. Terus adik-adik nggak lakukan. Apakah itu bisa dibilang adik-adik mematuhi perintah mama? Nah, sederhananya seperti itu. Berarti adik-adik tidak mematuhi perintah mama. Sedangkan judul firman Tuhan kita hari ini adalah patuhi dan lakukan. Jadi sebaliknya adik-adik, kalau mama menyuruh adik-adik mandi di sore hari, adik-adik harus jawab, siap ma. Terus buka baju dan mandi. Nah, itulah mematuhi dan melakukan. Bukan itu saja adik-adik, di dalam firman Tuhan pun Tuhan Yesus mematuhi apa yang Bapaknya perintahkan kepada dia. Contoh soal, di dalam firman Tuhan dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus harus datang ke dunia. Dia harus memberitakan firman Tuhan, terlebih dia harus menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Itu bentuk kepatuhan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Tidak itu saja, Tuhan Yesus pun rajin berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya, itu bentuk kepatuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Hal yang terkecil seperti contoh Kalora tadi, bagaimana kita mematuhi orang tua kita. Supaya apa? Supaya orang tua kita bahagia. Mama di rumah tidak marah-marah karena kita melawan. Kita tidak melakukan perintahnya, kita tidak mematuhinya. Sehingga karena kesalahan kita, tidak ada damai sejahtera di dalam rumah. Tapi coba kalau kita patuh kepada mama, kepada siapapun yang memerintahkan, menyampaikan apapun kepada kita, kita lakukan dengan baik, kita akan menjadi anak-anak yang selalu membawa damai sejahtera. Tapi ada catatan dari Kalora bahwa hal-hal yang baiklah yang harus kita patuhi dan kita lakukan, bukan hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, tidak hanya itu, di dalam firman Tuhan yang setiap minggu kakak-kakak layan suka sampaikan kepada adik-adik, banyak pengajaran yang disampaikan. Itu pun harus kita lakukan. Kita tidak boleh melupakan. Tuhan Yesus aja rajin berdoa. Ya, kita pun harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ada satu hal juga yang adik-adik harus ingat, bahwa hendaklah kita untuk senantiasa menjadi anak-anak yang senantiasa membawa damai sejahtera. Kita selalu mematuhi apa yang diperintahkan untuk kita lakukan. Seperti pada saat ini kita Indonesia dalam kondisi pandemi corona. Pemerintah menganjurkan kita untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu harus kita patuhi supaya hidup kita pun bisa menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, inilah cerita Kalora di pagi hari ini. Sekali lagi, Kalora ingin sampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas dari Allah Bapa sebagai juru selamat bagi umat manusia selalu mendatangkan damai sejahtera bagi semua manusia. Karena itulah
Anak pelayan pun diajak untuk selalu berjuang memiliki kepatuhan agar kehidupan selalu penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Demikian cerita Kalora di pagi hari ini. Nanti minggu depan ada kakak lain lagi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan lakukanlah senantiasa firman Tuhan itu di dalam kehidupan adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, adik-adik menghafal Mazmur 19 ayat 8, kemudian dibuat video, minta tolong mama dan papa ya, terus dikirim ke kakak Feni Patinaya. Jangan lupa ya adik-adik, Kalora tunggu. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat untuk pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan selama 1 minggu yang telah kami lewati. Berikanlah juga berkat-Mu untuk kami bisa melewati 1 minggu ke depan lagi Tuhan. Baik itu dalam sekolah kami yang berjalan secara online dan juga dalam aktivitas kami di rumah. Cepat pulihkanlah bangsa dan negara kami ini dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, agar semuanya bisa pulih seperti semula. Doa ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.